Hari itu, sinar matahari pagi yang hangat menyambut kedatangan keluarga Arini di perkampungan yang sepi. Mereka mengendarai mobil keluarga dengan penuh semangat menuju rumah baru mereka. Dewi, seorang wanita tangguh dan bijaksana, menyetir mobil dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, Surya, ayah Arini yang berwajah hangat dan penuh tawa, duduk di sampingnya dan sesekali memandang keluar jendela, menikmati pemandangan alam pedesaan yang indah. Arini, gadis berusia 12 tahun dengan mata berbinar-binar, duduk di kursi belakang dengan hati berdebar. Dia adalah sosok yang penasaran dan cerdas, tetapi pindah ke perkampungan membuatnya sedikit cemas karena dia harus meninggalkan teman-teman lamanya di kota. Namun, dia juga merasa antusias untuk menjalani petualangan baru dan menjelajahi lingkungan barunya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, keluarga Arini akhirnya sampai di rumah baru mereka. Rumah itu berdiri di tengah-tengah kebun yang rimbun dengan pepohonan tinggi dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Suasana alam yang tenang dan damai menyambut mereka dengan hangat. Arini melompat keluar dari mobil dengan senyum lebar di wajahnya. Dia menghirup udara segar dan merasa sangat bahagia. Rumahnya indah sekali. "Ma, ayah," serunya dengan girang. Dewi tersenyum lembut melihat ekspresi putrinya yang bersemangat. "Iya, sayang, rumah ini akan menjadi tempat berbahagia untuk kita semua," ucap Dewi dengan penuh kasih. Surya mengangguk setuju. "Benar, Nak. Kita akan menikmati hidup di sini. Lingkungan yang damai dan alam yang indah akan memberikan banyak kenangan indah untuk kita." Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka mulai menata dan menghias setiap sudut ruangan sesuai dengan selera mereka. Saat Arini berada di kamarnya, dia tertarik dengan lemari tua yang cantik di pojok kamar. Lemari itu tampak kuno dengan ukiran-ukiran yang anggun, dan pintunya terbuat dari kayu yang indah. Arini mendekati lemari itu dan membuka pintunya perlahan. Di dalamnya, dia menemukan beberapa barang bersejarah yang telah menjadi warisan keluarga. Ada buku-buku tua, keris pusaka, dan perhiasan kuno. Namun, ada satu sudut lemari yang tampak gelap dan misterius. Setelah mengamati lebih dekat, Arini melihat benda aneh di sudut gelap itu. Dia mencengkram ketakutan ketika menyadari bahwa itu adalah patung perempuan muda dengan mata tajam yang tampak seolah-olah menatapnya. Arini merasa ada aura misteri yang menyelimuti patung itu, membuatnya merinding. Tiba-tiba, Dewi masuk ke kamar Arini, melihat putrinya yang tegang, dan bertanya, "Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu tampak begitu serius?" Arini tergagap saat mencoba menjelaskan. "Ma, lihatlah patung ini, rasanya begitu misterius. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya." Dewi mendekati patung dan melihatnya dengan penuh perhatian. "Ini adalah patung leluhur kita. Sayang, patung itu melambangkan perempuan pemberani dan bijaksana dari generasi kita sebelumnya. Jangan takut, ini hanya benda bersejarah yang menyimpan kenangan dan cerita lama." Meskipun penjelasan ibunya membuatnya merasa lebih tenang, namun Arini tetap merasa ada sesuatu yang aneh dengan patung itu. Dia memutuskan untuk membiarkan perasaan aneh itu pergi dan fokus pada momen bahagia bersama keluarganya di rumah baru mereka. Namun,
Apa yang tidak diketahui oleh keluarga Arini adalah bahwa patung itu menyimpan rahasia gelap yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Petualangan mengerikan mereka di rumah baru ini baru saja dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak kedatangan keluarga Arini di rumah baru mereka. Semakin hari, mereka semakin menyesuaikan diri dengan lingkungan perkampungan yang tenang dan hangat. Namun, Arini masih merasa ada sesuatu yang aneh dengan kamar tidurnya, terutama dengan lemari tua di pojok kamar. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, seperti langkah kaki lembut dan bisikan-bisikan yang samar-samar. Arini seringkali terbangun di tengah malam karena merasa ada yang mengamati dan mengikuti dari bayang-bayang. Meskipun demikian, dia masih mencoba mengabaikan kekhawatiran tersebut dan meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah khayalan belaka. Pada suatu malam, ketika keluarga sedang berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik yang berasal dari kamarnya. Arini langsung merasa jantungnya berdegup kencang dan berkata kepada orang tuanya, "Kalian dengar suara apa itu? Apakah itu dari kamar saya?" Dewi dan Surya berusaha meredakan kekhawatiran putrinya. Surya dengan berani memutuskan untuk memeriksa kamarnya. Dia membuka pintu kamar dengan hati-hati dan memeriksa setiap sudut dengan senter. Namun, tidak ada yang terlihat atau terdengar di sana. Mungkin hanya suara angin, Nak. Atau mungkin ada tikus yang berlarian di atap, ucap Surya mencoba meyakinkan Arini. Arini mengangguk, mencoba meredam ketakutannya. Namun, di balik senyumnya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar itu. Dia pun memutuskan untuk lebih berhati-hati dan mengamati dengan seksama setiap kejadian yang terjadi di sekitar lemari tua itu. Beberapa malam kemudian, ketika semua orang sudah tertidur, Arini terbangun oleh suara aneh yang datang dari lemari itu. Dia duduk tegang di tempat tidur, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Suara itu semakin kuat dan jelas, seperti ada yang mencoba berbicara padanya. Arini akhirnya mengumpulkan keberanian dan berjalan menuju lemari itu. Dia merasa ada tarikan aneh yang membuatnya semakin dekat dengan lemari tersebut. Dengan perasaan gemetar, dia membuka pintu lemari perlahan, dan di dalamnya, dia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Seorang perempuan muda berambut panjang dan berpakaian seperti zaman dulu berdiri di dalam lemari itu. Dia memiliki mata yang tajam dan menatap tajam ke arah Arini. Arini merasa takut dan ingin berlari, tetapi sepertinya ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. "Siapa kamu?" tanya Arini dengan suara gemetar. Perempuan muda itu tidak menjawab, tetapi senyum misterius terukir di bibirnya. Arini mencoba berbicara lagi, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, perempuan muda itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Arini terkejut dan cepat-cepat menutup pintu lemari. Dia berlari menuju kamar orang tuanya, mencoba menceritakan apa yang baru saja dia alami. Namun, Dewi dan Surya tidak percaya padanya. Mereka menganggap itu hanyalah imajinasi putrinya yang liar akibat perasaan cemas karena lingkungan yang baru. Arini merasa kesepian dan tidak dipercaya oleh orang tuanya. Dia mulai merasa terisolasi dengan kejadian-kejadian mengerikan yang dia alami di rumah itu. Namun, dia tidak ingin menyerah
dan bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah mereka, terutama tentang lemari tua itu. Dia mulai mencari buku-buku dan catatan keluarga yang ada di rumah itu. Dia menemukan cerita tentang gadis muda yang meninggal secara tragis bertahun-tahun yang lalu. Gadis itu dikabarkan hilang di rumah mereka dan tubuhnya ditemukan beberapa minggu kemudian, tersembunyi di dalam lemari tua yang sama. Arini terguncang oleh penemuan itu dan yakin bahwa perempuan muda yang dia lihat di dalam lemari adalah roh dari gadis yang meninggal itu. Dia merasa kasihan dan ingin membantu roh itu menemukan kedamaian, tetapi dia tidak tahu cara melakukannya. Kejadian-kejadian mengerikan terus berlanjut, dan Arini merasa semakin terobsesi dengan lemari berhantu itu. Dia merasa ada ikatan gaib yang menghubungkannya dengan roh itu, dan dia tidak bisa berpaling dari kenyataan tersebut. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghadapi teror itu sendirian. Dia memutuskan untuk mengajak orang tuanya untuk mencari bantuan dari orang pintar atau paranormal yang bisa membantu meredakan gangguan tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada keluarga Arini? Bisakah mereka menemukan cara untuk mengusir hantu perempuan itu dari rumah mereka? Semua pertanyaan itu akan dijawab dalam kelanjutan cerita mereka di part 2.